pensiun lah. Bentar lagi. Ini pasti peralatan zaman dulu semua. Iya. Udah dibongkar ini. Udah dipindahin. Baru kemarin. Baru kemarin. Asalnya wah Lagi percobaan. Iya. Alhamdulillah. Alat pindah. Ya, Subhanallah ini. subhanallah, Pak. Biasanya lihat di podcast. Alhamdulillah. Kita di sini aja nontonnya. Mohon doanya, Pak. Dari tahun berapa, Pak? Di sini, Pak? Saya 95. 95. Iya, seangkatan saya. Seangkatan semua ya. cek usip. Di peralatannya baru dibongkar. Baru diganti sama ini baru beberapa belum lama. Tapi kalau radio kan hanya audio terus. Iya, gitu iya, betul. Cek, ya. Kita ngobrol aja ya. Iya, ngobrol aja, Pak. Lebih santai malah Iya, kalau ngobrol. iya. Belajar Baik. audio di sini, Rik. Ini hari-hari urusannya audio semua. Kita kalau ada videonya, Pak, audionya kadang-kadang suka ke ini. Iya, benar. Mali ya, Agus. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pendengar era di Bandung, kami di malam hari ini akan ngobrol dengan Koh Danditan. Ini seorang mu'alaf yang luar biasa. Tentu Anda sudah melihat langsung di YouTube, di mana mungkin juga. Nah, kali ini Anda akan mendengar langsung di Pro 1 RRI Bandung Mulu FM 97,6 MHz. Saya Tasmita Sodin akan ngobrol dengan Koh Danditan ya. Iya. Nah, dia merupakan komunitas Geraha Mu'alaf ya. Iya. Iya. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, Pak. Iya. Tentu kita akan ngobrol langsung tentang luar biasanya Koh Danditan di Bukan luar perjalanan biasa. ya, bisa datang ke Bandung di KRI Alhamdulillah, Bandung, ya, keliling-keliling di Bandung. Senang sekali, Pak, bisa Dari berada kawan di di Bandung? Saya dari hari Sabtu malam, Pak. Sabtu malam, Iya. terus kemarin ada kegiatan di Masjid Istiqomah. Kemudian ada juga di sebuah sekolah, saya lupa nama tempatnya. Iya. Tadi pagi di Auto Radio. Alhamdulillah sekarang bisa berada di Radio Republik Indonesia Bandung nih, Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini juga terima kasih ahlan wa sahlan. Saya yang terima kasih nih, Pak. Dari Masya Bandung Allah. ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol tentang cerita Koh Danditan itu tentu banyak cerita yang sangat menarik nih, terutama bagi kaum muslimin muslimat Gitu ya. yang jelas pilihannya itu tidak salah, menjadi seorang mukmin yang baik. Ya. Gimana sih menjadi muslim yang baik di mata Koh Danditan sendiri? Baik. Mohon maaf, saya perkenalan dulu, salam Ya. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pemirsa Radio Republik Indonesia yang ada di Bandung dan sekitarnya, terima kasih banyak. Saya sudah diundang di tempat ini. Alhamdulillah saya bisa melihat legenda hidup yang ada di Radio Republik Indonesia ini. Begini, Pak, tadi saya mau protes dikit, Pak. Saya tadi disebut mu'alaf. Jangan mu'alaf terus, Pak. Sudah 10 tahun masa disebut mu'alaf terus, Pak. Oh, iya. Jangan mu'alaf terus, Pak. Iya. Mantan kafir gitu malah. Oh, iya. 10 tahun ya? Alhamdulillah, ya. 25 iya. Juli kemarin saya genap 10 tahun, Pak, memeluk Islam. Iya. Dan saya sangat bersyukur saya diberi kesempatan, diizinkan Allah SWT menjadi seorang muslim, Pak. Iya. Tetapi setelah saya memeluk Islam, saya sebenarnya baru menyadari gitu, Pak, bahwa saya dulu sebenarnya dan semua orang, semua manusia itu lahirnya sebenarnya muslim, Pak. Iya. Muslim dalam arti fitrah. Betul. Fitrah artinya dia hanya bisa berserah diri, Pak, Iya. kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah SWT. Betul. Jadi setiap bayi yang lahir dia adalah fitrah atau muslim. Ketika dia besar, dia
ada yang dikafirkan, Pak. Ya, dalam hal ini mungkin menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi oleh orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu bukan pindah agama, Pak, tapi kembali ke fitrahnya. Oh, betul. Itu yang buat saya suatu hal yang luar biasa, yang saya tidak pernah dengar sebelumnya sebelum saya memeluk Islam, Pak. Iya. Nah, Betul. jadi kalau mohon maaf kalau tadi Bapak bertanya bagaimana menjadi seorang mukmin, ya artinya menjadi Muslim yang baik, yang beriman, gitu, Pak, ya. Sebenarnya kalau menurut teori mudah, Pak. Teorinya, gitu ya. Teorinya kan kita hanya harus bertakwa, Pak. Bertakwa itu kan artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Terdengarnya mudah, Pak, ya. Ya, saya tidak tahu, buat saya itu bisa dikatakan mudah kalau memang niat kita besar untuk menjadi seorang mukmin. Dengan cara kita harus bisa ikhlas menjalankannya, gitu, Pak. Dengan sabar, dengan sepenuh hati, begitu. Tetapi kalau orang yang mempunyai kepentingan duniawi yang mungkin cukup besar sehingga dia belum bisa ikhlas 100% menjalankan, itu bisa menjadi sulit, gitu, Pak. Iya, betul. Memang ketika kita di alam ruh itu ya, Allah meniupkan ruhnya. Waktu pertama kali kan Nabi Adam ditiupkan ruhnya oleh Allah langsung. Begitu manusia setelah Nabi Adam, yaitu oleh malaikat. Di situ di alam ruh sudah dipastikan jodoh, bagja, pati, cilaka. Ya, kata orang Sunda mas seperti itu. Sudah dipastikan sore hari ini atau malam hari ini kita bertemu dengan Koh dan Ditan. Saya tidak mimpi atau apa ya. Jadi ini busy lah. Semuanya sudah diizinkan, Pak. Diizin Allah. Insya Allah. Ya. Nah, kembali di situ sudah dipastikan ada orang yang kalau Quran menyebutkan alastu bi rabbikum. Jadi dia sudah berjanji. Betul, sudah berikrar, Pak, ya. Berikrar, gitu. Siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi, gitu ya. Nah, ini yang menjadi di sisi lain ini menjadi berat bagi seorang muslim yang belum muslim. Anda yang muslim belum menjadi mukmin. Iya. Banyak tuh kalau kita lihat di Indonesia tuh hampir sekian persen ya beragama Islam, tapi pada prakteknya itu yang berat. Karena nganggap bahwa Islam tuh berat tuh, harus begini, harus begitu, harus inilah. Padahal kalau tadi Kok Dandi menyebutkan ini sebenarnya mudah loh, gitu. Dan lebih ini ya, lebih murah. Begini, Pak, mungkin gimana? Kalau boleh saya berikan pendapat saya, Pak, ya. Ketika ada orang mengatakan menjadi Muslim itu berat, kemungkinan besar dia belum memahami inti daripada ajaran Islam itu. Artinya begini, Pak, ketika Bapak misalnya memberikan perintah atau ajaran kepada anak Bapak, apakah mungkin Bapak mau memberikan ajaran atau perintah yang buat anak itu tidak baik, gitu, Pak? Pastinya kan Bapak akan memberikan ajaran atau perintah karena itu baik buat anak Bapak. Begitu juga dengan Rob kita, Pak. Tidak mungkin Rob kita memberikan perintah kepada kita, tapi perintahnya buat kita tidak baik. Pasti kan baik buat kita. Jadi apa yang diperintahkan kepada kita, termasuk di dalamnya sholat, zakat, puasa, yang wajib ini pastinya baik buat kita, Pak. Baik buat kita dan juga buat sesama manusia. Sholat kita tahu itu adalah sebuah ibadah yang ternyata baik juga buat tubuh dan jiwa kita. Menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat juga begitu, baik buat kita juga baik buat sesama kita. Puasa juga begitu. Dokter yang kita bayar aja kalau kita ke dokter, Pak. Kalau kita punya penyakit tertentu, dokter itu akan menyuruh kita berpuasa. Betul nggak, Pak? Karena dokter itu tahu bahwa berpuasa itu baik buat kita yang sedang punya penyakit tertentu. Nah, kita yang diberikan perintah puasa 1 bulan selama setahun, tentunya itu juga pasti baik buat kita, Pak. Kalau kita sadar bahwa perintah yang diberikan kepada kita oleh Rob kita itu baik buat kita, insya Allah kalau kita mikir untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan manusia, Pak, insya Allah nggak berat, Pak, menurut saya. Betul nggak, Pak? Mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi nih, Pak. Betul. Memang yang menjadi berat itu nilai iman itu sendiri. Itu. Jadi orang itu kalau istilahnya tanpa hidayah atau taufik hidayah agama itu memang berat. Dan
orang ya banyak sih yang sudah masuk Mm. di catatan KTP-nya Muslim. Tapi banyak juga yang berat melakukan keislaman itu sendiri. Ya, Ya. ya itu dia yang saya katakan Itu tadi. dia tadi ya. Mungkin dia merasa berat karena dia belum sadar Nah. bahwa apa yang diperintahkan kepadanya itu sebenarnya baik buat orang Betul, itu gitu sebenarnya. Dan kalau tadi Bapak bilang kita dulu di alam ruh kita sempat berikrar. Setiap jiwa dan ruh pasti pernah berikrar ya bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir menjadi manusia, kita sudah dilupakan. Kalau Bapak Ibu misalnya lahir di keluarga yang Muslim, alhamdulillah nih, terus bisa Muslim, alhamdulillah. Tetapi ketika seperti saya dan teman-teman saya yang lahir di keluarga non-Muslim, kita kan sempat dikafirkan, Pak, Yeah. oleh orang tua kita. Yeah. Nah, ketika kita menemukan kembali Islam itu, aduh, rasanya tuh kita seperti anak yang hilang kembali ke rumah, Yeah. Pak. Masya Allah itu ya. Ini kalau boleh tahu kan dari Tandi sendiri ini 10 tahun yang lalu ya. Iya. Ini seperti apa sih ceritanya? Bisa betul menemukan pribadi Muslim sejati. Ceritanya sih mungkin tidak terlalu bagaimana ya, Pak Yeah, ya. yeah. Tetapi saya bermula menemukan kebenaran Islam itu ketika saya akhirnya menemukan bukti bahwa di dalam kitab suci agama saya yang dulu itu untuk saya pribadi itu sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai kitab suci, Pak. Karena saya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keotentikan kitab itu sendiri. Ya, cerita detailnya mungkin saya nggak perlu jabarkan Ya. satu-satu di sini. Ya. Tetapi ketika saya bisa mendapatkan bukti bahwa kitab suci saya yang dulu itu mengandung kontradiksi, mengandung ketidakotentikan, mengandung kesalahan, akhirnya saya mengambil keputusan untuk berpindah ke agama lain. Tetapi sebelum saya memilih Islam, saya tentunya mempelajari agama-agama yang lain. Iya. Nah, pilihan saya jatuh ke Islam, kenapa? Karena ternyata satu, kata Islam sendiri itu bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat, ya, bukan nama nabi gitu, Pak. Ternyata Islam yang berasal dari kata aslama itu artinya berserah diri. Betul. Loh, ini sebuah agama tapi nama agamanya berserah diri. Jadi seolah-olah kita menganut agama ini kita disuruh berserah diri gitu, Pak. Disuruh berserah diri kepada siapa? Tentu saja kepada Sang Pencipta kita. Iya. Itu yang akhirnya membuat saya mungkin dalam bahasa Jawanya srek gitu, Pak ya. Pertama nih, Pak. Iya. Kemudian saya menemukan ternyata di dalam agama Islam ada yang namanya kesetaraan, Pak. Jadi tidak ada orang suku ras tertentu lebih tinggi dari orang suku ras yang lain. Iya. Jadi di dalam Islam tidak mengenal yang namanya rasisme, tidak mengenal diskriminasi. Dan menurut saya agama Islam adalah agama yang paling adil, Pak. Iya. Adil dalam arti apa? Adil untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan manusia dalam hal hablum minanas, juga dalam hal berinteraksi kita dengan Sang Pencipta kita, Ya. yaitu hablum minallah. Betul. Nah, di dalam Islam, ketika saya mulai mempelajari Islam, ternyata ada sebuah hadis ya, Pak ya. Ya, ketika menceritakan sabda Rasulullah yang terakhir Ya. sebelum beliau wafat, di mana dikatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik dari orang Arab. Yang lebih baik di antara mereka adalah yang bertakwa. Masya Allah, itu buat saya sebuah pernyataan yang sangat-sangat tegas, Pak ya. Iya. Bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya diskriminasi. Iya. Dan tidak ada yang namanya rasis. Jadi setiap manusia di depan mata Allah SWT itu semua sama. Yang dilihat atau yang dinilai apanya? Hanya ketakwaannya. Betul. Ketika kita bicara tentang takwa, siapa yang paling menjalankan perintahnya, siapa yang paling menjauhi larangannya. Kan begitu, Pak, berarti. Betul. Jadi artinya nilai amal ibadah seseorang itu dinilai dari takwanya. Betul. Ketika kita bisa bertakwa dengan sungguh-sungguh, itulah yang dinilai Allah SWT. Iya. Yang kurang ya mohon maaf. Iya. Kemudian berikutnya, ketika saya mempelajari Islam, saya menemukan di dalam Al-Quran ternyata banyak ratusan, bahkan kurang lebih ada 1000 ayat, Pak,
yang ternyata ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Iya. Dan ayat-ayat mengenai sains itu ternyata sudah dikonfirmasi oleh ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang, baik yang dari kalangan muslim maupun yang dari kalangan yang non-muslim. Iya. Nah, itu yang membuat saya juga berpikir bagaimana sebuah kitab berisi ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ditulis kira-kira 1500 tahun yang lalu, kok baru terbuktinya baru sekarang gitu. Dan yang membuktikan itu istilahnya bisa mengkonfirmasi gitu Pak, ayat-ayat yang ada dalam Quran. Kita tahu banyak sekali ya, dari kira-kira 1000 ayat yang ada dalam Quran itu kira-kira 80%-nya itu sudah terbukti benar. Yang 20% belum terbukti salah tapi juga belum terbukti benar. Insya Allah dengan ilmu probabilitas, mungkin dalam waktu 10 tahun lagi, mungkin dalam waktu 100 tahun lagi, atau mungkin dalam waktu 1000 tahun lagi, insya Allah yang 20% ini insya Allah terbukti benar. Jadi itu yang membuat saya, kalau begitu berarti kitab sucinya Islam yaitu Al-Quran itu tidak mungkin dikarang oleh manusia. Jadi artinya ini pasti berasal dari yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Itu yang akhirnya membuat saya, oh ini berarti ini agama yang benar-benar memang, atau perintah, hukum, dan ketetapan yang diberikan Sang Pencipta kepada manusia. Itu yang saya pikirkan pada waktu itu Pak ya. Ini kan pilihannya tentu tidak bisa cepat-cepat ya. Memilih, ternyata membandingkan, merasakan yang lebih-lebih lagi. Ini yang karena memang sudah kehendak Allah, pertolongan Allah. Nah, betul. Itu siapa tuh yang membimbing kau? Begini. Kan di dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan ya Pak ya. Jadi 7 tahun sebelum saya memeluk Islam, itu ayah saya malah yang duluan masuk Islam Pak. Oh subhanallah. 7 tahun. Nah, ketika saya melihat papa saya masuk Islam, saya sempat berpikir bagaimana bisa ayah saya yang tidak beragama Islam selama berpuluh-puluh tahun tiba-tiba bisa memeluk Islam gitu. Ya, pada waktu itu saya hanya berpikir, oh mungkin karena pergaulan. Tetapi setelah itu saya mulai mengamati Pak, mengamati Islam. Tetapi yang saya amati waktu itu bukan ajarannya, tapi muslimnya Pak. Nah jadi saya memerlukan beberapa tahun karena saya waktu itu ternyata salah mengamati. Yang saya amati adalah muslimnya, bukan Islamnya. Sering begitu kan Pak? Jadi sebenarnya atau ternyata muslim-muslim yang bisa dilihat di kehidupan sehari-hari itu adalah sebenarnya cerminan daripada agama Islam Pak. Ya, jadi apa yang diperlihatkan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh muslim, itulah yang menggambarkan keadaan Islam di suatu tempat. Itu yang sering diamati oleh orang di luar Islam Pak. Nah, ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya kalau kita ingin mempelajari Islamnya, ya harus mempelajari ajaran Islamnya, bukan mempelajari orangnya. Karena ternyata Islam itu sempurna Pak, muslimnya belum sempurna gitu. Mudah-mudahan Bapak setuju dengan saya ya. Jadi artinya kalau kita mau mempelajari sebuah agama, ya yang harus kita pelajari adalah ajarannya. Ajarannya yang berasal dari kitab suci, yang ya insya Allah kitab suci itu berasal dari yang menciptakan manusia. Kira-kira begitu Pak. Kan kita tahu ya kok bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kurang lebih artinya bahwa disitulah wajibnya mencari ilmu bagi kaum muslimin muslimat khususnya. Sebenarnya bukan tidak boleh belajar pelajaran yang lain yang sudah juga sampaikan, tapi yang pertama itu memang lebih baik itu belajar agama dulu yang benar. Islamnya dulu Pak. Bagaimana menjalankan ajaran Islam yang bisa dilihat oleh orang di luar Islam. Supaya orang di luar Islam itu melihat Muslim sama dengan melihat Islam. Karena belum tentu orang lihat Muslim melihat Islam. Itu kan Pak. Yang terjadi di lapangan kan begitu gitu ya. Kok ini kembali ke menjadi Muslim yang baik itu terutama dalam pengamalan ya. Kalau misalnya masuk banyak orang ya yang lebih-lebih orang sudah
sudah sebelum lahir aja sudah masuk Islam karena keturunannya kan ada Islam keturunan yang begitu ibu bapaknya Islam, anaknya lahir begitu Islam. Kalau di Islam turunan berarti ada Islam tanjakan dong. Nah ini nih kalau menurut kau sendiri ini menjadi penyemangat buat kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Bandung. Ini kiat-kiatnya supaya kita benar-benar menjadi pribadi muslim yang kuat, yang hebat, yang taat, yang patuh. Tadi kau menyampaikan Allah kan tidak melihat gantengnya atau ininya, tapi melihat kecakapannya, tidak melihat, tapi ketakwaannya. Iya, betul. Nah, menurut kau nih supaya kita menjadi hamba yang mutakin lah. Iya. Jadi kalau menurut saya begini Pak, sebagai seorang muslim kita harus selalu ingat Pak, kita harus selalu sadar bahwa fitrah manusia itu adalah ya muslim itu. Iya. Fitrahnya manusia ya menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus selalu kita ingat Pak. Begitu kita lupa, kita harus berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita sudah lampu kuning tuh Pak. Iya. Begitu kita berserah diri atau berharap bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah harus hati-hati dengan keislaman kita nih Pak. Iya. Ketika kita berharap kepada orang, ketika kita berharap atau berserah diri kepada manusia atau makhluk ciptaan, itu sudah mulai yang namanya peringatan buat kita. Kita harus kembali berserah diri, kita harus kembali berharap hanya kepada yang menciptakan kita, Rob, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadi seorang mukmin, harusnya kita selalu ingat dan sadar dari mana kita berasal, dari siapa kita berasal, di dunia ini kita disuruh ngapain, nanti kita pulang mau kemana gitu Pak. Jangan kita, kita sibuk kita sibuk mau mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari, itu juga ibadah. Tetapi di dalam ibadah jangan sampai kita lupa bahwa di dalam ibadah itu ada sebuah bekal yang akan kita pakai untuk di akhirat nanti. Jadi dunia ini kan cuman halte Pak. Tujuan kita kan terminal nih. Nah, terminalnya kita itu nanti kita butuh apa gitu di sana. Jangan sampai di halte kita kehabisan ongkos nggak bisa sampai terminal gitu. Ibaratnya begitu Pak ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan ongkos? Nah, ongkos itulah amal ibadah kita. Amal ibadah kita yang harus kita selalu pupuk dan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya cara dengan sholat. Salah satu caranya dengan tadabur. Kita juga selalu mengingat dengan tafakur supaya kita juga selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat selalu nikmat yang sudah kita terima Pak. Supaya kita jangan sampai kita takabur. Begitu kita takabur Pak, itu sudah bahaya. Betul Pak ya? Betul. Begitu kita sudah takabur bahwa kita ini bisa berbuat apa saja, kita sudah lupa dulu kita berasal dari apa, setetes air mani yang tidak ada apa-apanya, kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Terus kita lupa dengan kemahakuasaan Allah, kita lupa dengan kemahabesaran Allah. Wah, itu sudah hati-hati aja Pak itu. Pendengar, obrolan kita di malam hari ini memang cukup menarik. Seperti Anda yang dengar sendiri langsung dari Koh dan Ditan, bahwa pengalamannya tidak mudah. Terutama beliau tahapan-tahapan yang cukup luar biasa, bahwa pemahaman untuk tahu persis tentang Islam itu dia mengamati dan langsung dipraktekkan. Nah, ini bagi Anda tentu ini menjadi pelajaran buat kita, khususnya pendengar kaum muslimin muslimat ya. Insyaallah. Bahwa mempertahankan iman itu tidak mudah. Juga iman bisa habis atau terkikis tanpa dipelihara. Bisa digadaikan. Bisa digadaikan dengan mudahnya ya. Dengan mudahnya. Nah, ini di sisi lain kau sendiri sangat kuat dengan pemahaman karena didasari dengan ilmu. Ilmunya yang betul dipelajari. Nih, kalau boleh tahu nih, kan pasti ada kagetnya nih. Ada orang yang begitu ya istilahnya kalau betul-betul dia langsung dengan tulus ikhlas langsung masuk ke agama Islam dengan kafah, dengan secara keseluruhan, tidak akan ada lagi apa-apa karena bentuk Islam sendiri bentuk penyerahan diri kepada Allah. Nah, ini ada nggak misalnya yang mohon maaf nih kalau kita cerita dari cerita-cerita yang lain yang
masuk Islam itu malah saya sendiri sudah punya pengalaman. Dia sampai nggak diakui sama keluarganya, malah diasingkan, malah tidak dikasih warisan, malah yang lebih ini lagi, belum lama ini saya tuh sering didatengin oleh mualaf juga yang mungkin belum begitu lama kayak kau sendiri ya. Dia dengan kehidupan biasa dunianya bergemerlapan, bisa didapat dari semuanya gitu. Karena di Islam itu kan tidak serba boleh, karena ada aturan yang jelas-jelas secara fitrah manusia yang benar-benar diatur oleh Allah. Nah akhirnya sampai dia tuh hampir putus asa mau kembali lagi. Ada yang kayak gitu. Banyak Pak. Banyak. Jadi ini pengalaman kau sendiri seperti apa? Baik. Alhamdulillah Pak, kalau saya di lingkungan keluarga saya dan keluarga besar saya, alhamdulillah tidak ada sampai kejadian seperti itu. Jadi karena saya ketika masuk Islam itu saya sudah mandiri, dan juga keluarga besar saya juga bukan keluarga yang menentang harus harus agamanya sama gitu. Jadi alhamdulillah saya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Tapi banyak juga mualaf-mualaf yang kami tangani itu mengalami hal-hal yang tadi Bapak sebutkan. Bahkan sampai ada yang dipasung, bahkan sampai ada yang akte kelahirannya mau dibatalkan, Pak. Saya ada seorang mualaf dari Bandung. Ketika itu saya tuntun bersyahadat malah di Darut Tauhid. Setelah dia bersyahadat, dia dibuang oleh keluarganya. Dia dicoret dari daftar keluarga. Bahkan seperti Bapak bilang tadi, dicoret dari daftar harta warisan. Malah akte kelahirannya mau dihapuskan gitu. Tetapi ya setelah dia dibuang kurang lebih 6 bulan, tiba-tiba ibunya, orang tuanya mengirim pesan ke dia. Gimana kabar kamu gitu kan. Begitu saya melihat mualaf itu menerima kabar dari orang tuanya, menanyakan kabarnya, saya nggak berkata apa-apa lagi, saya langsung suruh mualaf ini pulang ke Bandung. Waktu itu mualaf ini ikut saya di Jakarta, Pak. Saya langsung suruh mualaf saya pulang ke Bandung, kamu segera pulang, besok cium tangan ibu kamu. Ada yang begitu, akhirnya keluarganya bisa menerima kembali, alhamdulillah. Tetapi ada juga yang sampai bertahun-tahun, Pak. Sampai bertahun-tahun masih ditolak sama keluarganya. Pulang ke rumah, walaupun mungkin sebelumnya dia ketika masuk Islam belum menikah, dia sudah menikah, sampai punya anak, bawa anak pulang ke rumah orang tuanya, masih diusir sama orang tuanya, nggak boleh masuk ke rumahnya, masih ada yang begitu. Ada juga yang dia sudah masuk Islam atau memeluk Islam, tapi dia belum berani bilang sama orang tuanya, sampai dia harus menyembunyikan keislamannya di dalam keluarganya. Masih ada yang begitu, Pak. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, bahkan lebih. Jadi memang ceritanya macam-macam. Nah, yang kami lakukan di dalam sebuah yayasan, alhamdulillah saya bergabung dengan sebuah yayasan, namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, Pak. Kami membantu mualaf-mualaf yang kami bantu syahadatkan dengan memberi bantuan yang mereka butuhkan. Contoh misalnya, ketika ada orang yang dibuang, kami memberikan tempat untuk mereka tinggal. Mau dia single, mau dia sudah berkeluarga, kami usahakan memberikan tempat untuk mereka tinggal sementara. Yang memerlukan bantuan hukum, kami juga sediakan, Pak, pengacaranya atau kuasa hukumnya kita sediakan, semuanya secara gratis. Kalau yang tidak ada masalah, yang belum sunat malah kami sunatkan. Begitu mereka bersyahadat juga kita langsung kirimkan guru privat ke rumah masing-masing. Kita ajarkan fikih, kita ajarkan akidah, kita ajarkan ikro gitu, Pak. Jadi kita selalu berusaha mengupayakan supaya orang-orang yang masuk Islam ini bisa segera mengamalkan Islamnya. Walaupun kami juga tidak mendesak atau menuntut harus dalam waktu sekian minggu gitu enggak, tapi insya Allah kami sediakan guru untuk membimbing mereka. Nah, alhamdulillah saya tidak mengalami hal-hal yang tadi kita bicarakan. Tetapi yang sangat saya syukuri adalah begini, Pak. Ketika kita menjadi seorang muslim, saya akhirnya mengetahui bahwa menjadi muslim itu ternyata sedang menerima anugerah atau penghargaan yang paling tinggi, Pak, dari Allah SWT. Tetapi jangan lupa bahwa orang beriman pun itu diuji, Pak. Tidak mungkin orang beriman tidak diuji. Bapak kalau beli emas kan juga pasti mau yang karatnya teruji kan, Pak ya. Tidak mau beli emas palsu gitu. Nah, kita juga begitu. Ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman, otomatis ujian-ujian itu sudah ada di depan mata kita.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri juga berfirman bahwa ketika kita mencari Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga akan mendekati kita, Pak. Mendekat kepada kita. Ya kan? Bahkan dikatakan dalam arti kiasan, kalau kita berlari atau berjalan, Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kita dengan berlari. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayangnya ini kepada orang-orang yang beriman, pengasihnya kepada semua manusia ciptaannya. Nah, ketika kita menjadi seorang muslim, yang kita kejar hanya supaya kita disayang Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ketika kita sudah disayang, ujian seberat apapun kita akan bisa lewatin dengan apa? Dengan tidak melebihi kemampuan kita. Itu juga janji Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan kita ujian yang melebihi kekuatan kita. Jadi artinya jangan takut untuk menjadi orang beriman, Pak. Karena satu, ujiannya tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang kedua, Allah pasti akan bantu kita dengan kita beriman. Nah, mungkin saya punya pengalaman sedikit, Pak. Ya, namanya ketika kita baru menjadi orang beriman, mengaku orang beriman, pasti ada yang namanya ujian. Ketika kita sedang mengalami ujian, Pak, nah ini yang kadang-kadang apa ya, seperti jebakan gitu, Pak. Seolah-olah kita sedang ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengamati kita sampai di mana iman kita gitu. Ya. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, terus kita tidak cukup dengan iman kita, apakah kita akan nanti tergelincir? Apakah kita nanti akan balik lagi? Ternyata kita hanya perlu sadar diri, Pak. Ketika kita sadar diri, kita sekarang sedang memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal introspeksi. Introspeksinya apa? Yuk kita pikirin, yuk kita ingat-ingat di dalam diri kita, bukan fisik aja, Pak ya. Di dalam diri kita ini masih ada dalam tanda kutip kotoran-kotoran yang tersisa enggak gitu. Kotoran-kotoran dalam tanda kutip ini yang harus kita bersihkan, Pak nih. Ini menurut saya nih, Pak ya, pengalaman saya pribadi. Ketika kita mungkin berdoa, kok belum dijawab-jawab, yuk introspeksi. Dalam diri kita ini masih ada kotoran nggak? Kalau kotoran itu berhasil kita keluarkan, berhasil kita buang, insya Allah, Pak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperhatikan kita. Itu kalau dari saya, Pak. Kok Islam sebagaimana kita tahu rahmatan lil alamin. Dan Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Jadi masuk Islam itu betul-betul dengan hidayah Allah, kesadaran dirinya sendiri. Dan Islam tidak mengajarkan kita berlaku jelek terhadap di luar Islam, siapapun. Nah, ini luar biasa ya. Makanya Rasulullah SAW sendiri menjadi yang sangat mulia dan dimuliakan karena keagungan akhlaknya. Betul. Teruji lah seperti itu. Ini ketika kita di zaman sekarang ini yang begitu banyak tantangan, ujian. Nah, untuk pengamalan rahmatan lil alamin itu sendiri kok. Nih, ini kan beda-beda ya. Beda orang itu nganggap mungkin karena tidak paham Islam atau bukan tidak paham, belum mempelajari seutuhnya. Seorang muslim yang semestinya itu menjadi kewajiban untuk ilmu itu kan tidak berhenti mentang-mentang dewasa, karena kita tahu sebagian Rasul sampaikan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Belajar agama itu dari lahir sampai mati. Ini banyak yang sepotong-sepotong. Gimana kawan? Paham, Pak, saya maksudnya. Jadi ya ketika saya sudah mengaku orang beriman ya, saya hanya mencoba mengamalkan apa yang diajarkan dari ajaran Islam itu semampu-mampu saya, sekuat-kuat saya. Ketika kita merasa mungkin kurang mampu atau kurang kuat, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas manusia itu tempatnya salah, Pak. Manusia itu tempatnya dosa. Tetapi dari tempat dosa itu pula kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan, ya kita masih diberi kesempatan untuk menyesali perbuatan kita tidak sampai mengulangi lagi, dan insya Allah kita diampuni. Tetapi di dalam menghadapi misalnya, kan konteksnya nih Pak, kalau di dalam masyarakat kan kita tidak menghadapi satu atau dua macam orang saja. Orang ini kan bermacam-macam sifat dan tabiatnya. Ya, kita harus selalu ingat bahwa di dalam ajaran Islam kita selalu diajarkan pertama untuk tidak suzon kepada siapa saja kan, Pak? Ya, betul. Tetapi di balik tidak boleh suzonnya itu,
kita juga tidak boleh lembek. Tidak boleh lembek dalam arti kita jangan hanya nerimo saja. Iya. Ternyata di dalam Islam juga ada ajaran kita boleh membalas, Pak, kalau kita dizalimi. Tapi harus yang setimpal, tidak boleh yang berlebihan. Iya. Tetapi memaafkan lebih baik. Nah, kan itu gimana ya? Luar biasa ya. Jadi gimana ya? Boleh membalas yang setimpal, tidak boleh berlebihan, tapi memaafkan lebih baik. Nah, loh, Iya. berarti ada opsi kita boleh membela diri, kita boleh mempertahankan hak kita, Iya. tetapi di lain sisi kita juga ada opsi kita kalau memaafkan itu lebih baik. Nah, bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan bermasyarakat ya? Selalu ingat Allah SWT, Pak. Iya. Selalu ingat bahwa kita ini manusia cuma sebentar kok, cuma di sini ya. Betul. Setiap orang pasti akan kembali ya. Betul. Nah, kita harus ingat nanti kita kembali kita mau sangu apa gitu ya, kalau orang Jawa bilang ya. Iya. Sangunya ini kan bisa perbuatan baik kita, juga bisa perbuatan jahat kita. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, bukan kita harus diam saja, bukan. Kita boleh, yang namanya hak kita harus diperjuangkan. Iya. Kita juga harus berikhtiar. Tetapi dalam kita mempertahankan hak kita juga harus memperhatikan kita juga tidak boleh sampai menzolimi orang, Ya. gitu ya. Nah, kalau kita insya Allah bisa ingat terus, ya, insya Allah kita bisa menjalani kehidupan di masyarakat dengan baik, Pak. Ya. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala kan yang paling tahu, Pak, apa gunanya sholat buat kita. Iya. Yang sholat aja belum tentu bisa apa, apalagi yang nggak sholat gitu maksud Iya, saya, iya, Pak. iya. Betul nggak, Pak? Betul. Betul. Bisa saja orang sholat juga pikirannya di mana-mana, ya kan? Ya. Apalagi yang nggak sholat, gitu. Ya. Jadi Sayyidina Ali kan pernah mengatakan lebih baik sholat tapi pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi nggak sholat. Gitu. Iya. Ya, jadi artinya tetaplah kita tetap harus menjalankan kebutuhan kita. Ya. Kita yang butuh sholat, Pak. Bukan Allah yang butuh kita sholat. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar. Iya. Lagi pula kan sholat cuma sebentar, Pak. Nanti kalau kita udah mati juga nggak sholat lagi kan, Pak? Betul ya. Nah, Kalau gitu. Kalau dihitung-hitung memang anggap sholatnya yang biasa-biasa 5 menit lah. Iya. Kali 5 hanya setengah jam kurang. Ya, kali 5 kali sehari hanya 25 menit gitu ya. Kita diberi 24 jam. Nah, 24 jam. sejam aja nggak nyampe gitu, Iya. Pak. Nah, Gitu. Jadi itu betul. Jadi Allah itu pendengar memang apa yang disampaikan kok Didan tidak rugi. tidak rugi. Tidak semua sedunia ini nggak sholat, Allah nggak rugi. Iya, Allah nggak rugi. Allah Semua tetap sholat juga nggak untung. Iya. Allah tetap Allahu Akbar, Pak. Iya. Buat siapa sholat? Buat kita ya. Iya, berarti buat Iya. kita. Berikutnya ini juga tentu bagi pendengar ini suatu pengalaman yang baik dan memang kaget, bisa jadi kaget pertama dengan Insya Allah, Pak, insya Allah. ini motivasi yang lain nih kok. Berilah kita kepada saudara muslim juga kan kalau Islam tuh semuanya ya Yohanes ya. Muslim makin kuat imannya, juga yang lain juga ayo harus sama-sama juga kembali ke ajaran yang benar, kepada fitrah yang benar. Nah, ini misalnya kita bangunkanlah nih sebagai saudara-saudara kita yang muslim supaya taatnya ini yang berarti taatnya ini. Nih. Taatnya ya. Ya, Jadi taatnya. kalau dalam konteks meneruskan poin yang tadi, bagaimana sih kita menjadi muslim yang disayang Allah SWT? Kan begini, Pak. Kan Allah SWT kalau mau mengislamkan semua manusia di bumi kan mudah. Ya. Betul kan, Pak? Betul. Tapi kenapa tidak? Nah, itulah tugas kita. Tugas kita kan berdakwah, Pak. Tapi dakwah kita ya jangan itu-itu aja. Ya. Kan insya Allah kalau bisa kan berlanjut ke tingkat berikutnya. Bukan berarti setiap umat Islam harus menjadi dai, bukan. Ya. Tetapi kan kita bisa berdakwah kepada siapa saja, baik itu kepada saudara kita yang sudah muslim maupun kepada saudara kita yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim, Pak. Ya, ya. Jangan non muslim, Pak. Ya. Ya, kalau kita sebut belum muslim kan insya Allah mereka jadi muslim. Amin. Iya, Pak, ya. Ya. Jadi maksud saya ketika kita semuanya mengaku orang beriman, yuk dakwah. Yuk dakwah dari mulai yang paling ringan. Betul. Ketika kita senyum, Pak, kepada orang yang belum muslim, itu aja udah dakwah. Itu adalah dakwah yang paling ringan, Pak. Kita nanti bisa tingkatkan lagi. Misalnya kita
mengambil rintangan di jalan, ya, yang berbahaya buat orang yang lewat situ. Itu juga sudah dakwah juga, yang mungkin tingkatannya lebih tinggi dari senyum. Ayo kita lanjutkan lagi dakwah-dakwah kita, supaya kita bisa menjadi cerminan rahmatan lil alamin, gitu Pak. Supaya orang melihat, orang Islam tuh begitu ya. Jangan seperti saya dulu Pak. Dulu waktu saya sekian tahun mengamati Muslim, kok Islam begitu ya? Nah, bedanya hanya mungkin satu kata Pak. Ketika orang di luar Islam melihat kita yang menjalankan akhlak sebagai akhlaknya Muslim, orang lain komennya begini, oh ternyata Islam begitu ya. Beda dengan pernyataan, kok Islam begitu ya. Itu kan beda Pak, sesuatu yang bertentangan. Jangan sampai kita menjadi muslim-muslim yang tadi ditanya sama orang, kok Muslim begitu ya, kok Islam begitu ya. Nah, jangan sampai. Sebisa mungkin kita bisa menunjukkan akhlak kita dengan baik. Sebisa mungkin kita bisa mencerminkan Islam rahmatan lil alamin, sehingga orang melihat kita ngomongnya begini, oh ternyata Islam begitu ya. Nah, jadi kesan positif yang harus kita selalu tunjukkan kepada orang yang bukan Islam. Jadi dakwah tidak harus sebagai kayak seorang kiai ya, harus di mimbar, harus dengan tuntaskan dulu gelarnya yang panjang, kan bilhal, dengan bilhal aja, apa yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Nah ini kembali ke kaitan dengan dakwah itu sendiri kok, karena memang mungkin kita sebagai Muslim wajib berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Ini untuk ke depan kok sendiri dalam menyiarkan Islam ini seperti apa? Ya, kan tadi saya katakan bahwa saya dan teman-teman yang di sini kan bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini visi dan misinya memang yang utama adalah membantu orang-orang di luar Islam yang masuk Islam. Kita bantu orang-orang yang disebut dengan mu'alaf, yang baru-baru masuk Islam lah. Kita bantu dengan pembinaan-pembinaan yang tadi sudah saya ceritakan. Tetapi di luar itu juga kami juga menempuh yang namanya jalur perang pemikiran Pak. Ya. Tapi perang pemikiran ini bukan berarti perang pemikiran yang mencari musuh. Bukan. Yang namanya Gausul Fikri atau perang pemikiran itu kan bisa dilakukan kapan saja, walaupun pada masa damai. Tetapi bukan berarti kita mencari perpecahan, bukan. Tetapi itu di dalam rangka dakwah. Artinya perang pemikiran itu bisa menjadi salah satu cara kita berdakwah untuk mengajak orang bertauhid Pak. Nah itu yang kita lakukan. Nah dakwah yang kami lakukan ini memang juga kami sebut sebagai dakwah tauhid. Ya, kami sebut ini sebagai dakwah kristologi Pak. Nah ada ilmu yang disebut dengan kristologi, yang memang artinya itu mempelajari tentang posisi ketuhanan daripada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam agama saudara-saudara kita yang Nasrani. Tetapi kita belajar itu bukan berarti kita mau menjadi orang Nasrani, bukan. Kita tetap harus menghargai dan menghormati keyakinan dan agama orang lain. Kita tetap harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Kita tetap harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia sudah menjamin setiap warga negara Indonesia dengan hak yang penuh yang dilindungi oleh negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi kita juga punya umat Islam nih, umat Islam yang besar di Indonesia. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, mungkin sekarang udah disalip Pak sama Pakistan, mungkin ya. Perlu konfirmasi. Kita mempunyai penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, yang mana kita juga kami ingin supaya akidah umat Islam itu bisa terjaga Pak. Terjaga dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah. Nah itu yang kami tidak mau, sehingga kami menempuh jalur perang pemikiran ini. Kita menempuh dakwah kristologi ini dengan tujuan tidak lain tidak bukan, yaitu untuk membentengi akidah umat Islam. Itu yang kami lakukan Pak. Itu yang kami lakukan secara kontinuitas dengan harapan supaya masyarakat Indonesia, masyarakat Islam Indonesia selalu terjaga iman dan akidahnya. Begitu Pak. Agenda di Bandung sendiri seperti apa? Nah insya Allah Pak, ini mohon doanya ya Pak ya. Insya Allah tanggal 13 sampai 14 September 2024 bertempat di Piset Mall Pak ya. Piset Mall di Bandung. Kami insya Allah akan mengadakan sebuah acara, yaitu
Fitrah Fest. Nah, mungkin kalau orang Bandung nyebutnya Fitrah Fest gitu kali Pak. Ya, bisa nyebut peyem. Iya. Jadi acara yang kami sebut dengan Fitrah Fest ini atau Festival Fitrah ini adalah sebuah acara yang isinya tuh mengajak umat Islam untuk tetap sadar bahwa fitrahnya manusia adalah Muslim, dan juga untuk mengajak atau membantu orang-orang yang mungkin belum Muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia, untuk kembali fitrahnya sebagai Muslim, Pak. Nah, di dalam acara ini nanti kami juga akan mengundang beberapa narasumber. Insya Allah nanti ada Dr. Aisyah Dahlan, Pak. Itu sudah konfirmasi untuk mengisi acara kami. Kemudian juga nanti ada Anastasia Teresia, ya, yang kita kenal dengan Tere. Dulu juga dia kalau nggak salah pernah jadi orang Bandung ya, kalau nggak salah ya. Juga ada beberapa narasumber yang lain seperti Ustadz Fatih Karim, ada grup lagu Senada, ya, insya Allah nanti akan meramaikan. Juga di dalam acara ini nanti ada tempat-tempat yang bisa digunakan oleh UMKM dalam menjual produk-produknya. Gitu. Jadi kita harapkan acara ini adalah sebuah ajang untuk supaya kita bisa bersilaturahmi, kita bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah melalui majelis ilmu dan juga melalui perekonomian. Gitu, Pak. Kok di ujung pertemuan kita di malam hari ini, pesan dariku sendiri buat pendengar RRI Bandung. Baik, kalau dari saya pribadi selalu saya ingin mengingatkan buat saudara-saudara seiman saya, mari kita selalu ingat bahwa fitrahnya manusia adalah menjadi Muslim, menjadi manusia yang selalu berserah diri hanya kepada Allah SWT. Dan kita harus selalu ingat bahwa menjadi Muslim itu adalah merupakan penghargaan yang paling tinggi dari Allah SWT. Kita harus selalu ingat, kita harus selalu berdoa bahwa kita bisa dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga kita selalu berharap dan berdoa semoga kita semuanya menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan dari Allah SWT. Ya, tentu saja kita juga semuanya berharap bahwa kita semuanya dihindarkan, Pak, dari api neraka. Itu yang selalu kita pesankan kepada saudara-saudara kita yang seiman, ya. Baik, Kak Dintan, terima kasih sudah bisa Sama-sama ngobrol-ngobrol di RRI Bandung. Sama-sama, Mudah-mudahan acara selanjutnya sukses. Mohon doanya, Apa yang Pak. sampaikan. Iya. Dan qadarullah ya. Qadarullah. Di waktu yang lain kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, demikian pembicaraan kami dengan Koh dan Ditan di obrolan komunitas malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Ya, mohon maaf. Aduh ya Allah, saya ngobrolnya tanpa konsep.